SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di sore hari ini di masjid yang mubarak ini dalam rangka kita mengadakan majelis ilmu untuk saling menasehati dalam ketaatan kepada Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang meskipun kita selalu berusaha mensyukuri nikmatnya, tetap saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lebih besar dan lebih agung. Barakallahu fikum. Sehubungan dengan pembahasan tentang hidayah, kita ketahui bersama hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ketika seorang hamba dipilih untuk mengenal Islam, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat. Setelah seorang hamba itu diberikan hidayah mengenal Islam, kemudian dia dimudahkan bisa belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar manhaj salaf, metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka ini adalah hamba yang telah sempurna mendapatkan semua hidayah kebaikan di dalam Islam. Hamba yang telah sempurna mendapatkan semua hidayah kebaikan di dalam Islam. Salah seorang ulama salaf terdahulu, Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, nikmatani lillahi alayya la adri ayyuhuma a'zam, an hadani lil Islam wa an la yaj'alni min haula'ir rafidah. Ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepadaku, yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling besar. Dengan dulu.
Ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepadaku yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara dua nikmat tersebut. Pertama, nikmat Islam, dengan Allah memberikan hidayah kepadaku untuk mengenal Islam. Dan yang kedua, dengan Allah menyelamatkan aku dari pemahaman bid'ah yang menyimpang. Ini pernyataan dari Imam Abul Aliyah yang menyebutkan bahwa hidayah Islam dan hidayah sunnah ini dua nikmat terbesar yang kedua-duanya sama besarnya. Makanya satu saja di antara nikmat ini kita harus wajib mensyukurinya. Apalagi seseorang yang mendapatkan kedua-duanya. Karena seseorang yang telah mengenal Islam secara umum, secara garis besar, dia telah mengenal jalan kebenaran. Akan tetapi ketika dia ingin menempuh jalan kebenaran itu, dia membutuhkan hidayah lagi yang lebih rinci. Itulah sebabnya sebagian dari para ulama membagi hidayah itu menjadi dua, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman, atau tafsir As-Sa'di yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ketika beliau menafsirkan, menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, permohonan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Beliau berkata, al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayatun ila sirat. Hidayah untuk mengetahui jalan. Jalan mana yang benar, jalan mana yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah Islam. Yang kedua, hidayatun fis sirat. Hidayah di dalam jalan Islam itu sendiri. Hidayah yang lebih rinci. Ketika kita ingin mengamalkan Islam yang benar, bagaimana keimanan yang benar, yang selamat dari syubhat, kerancuan-kerancuan, salah dalam memahami agama, bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar, puasa yang benar, dan semua ibadah dalam Islam. Ini hidayah di dalam jalan atau hidayah kepada sunnah. Ya, karena seseorang meskipun dia mengetahui jalan secara umum, ketika dia menempuhnya, akan ada rintangan-rintangan lain yang dia harus ketahui secara rinci, bagaimana agar dia selamat. Antum ketika ingin melakukan satu perjalanan safar, ya, setelah antum ketahui petunjuk jalannya secara umum, mungkin dengan lihat di map, ya, Google Map misalnya, tahu jalannya secara umum. Tapi ketika melewati jalur-jalur dalam perjalanan tersebut, perinciannya kita harus lebih tahu lagi. Mana jalan-jalan yang misalnya rusak, mana yang macet, apalagi jalan-jalan yang bisa membahayakan, bisa menjerumuskan ke dalam jurang misalnya. Nah, di sini kita butuh hidayah yang lebih rinci. Dari makna inilah kenapa kita kenal pernyataan dan doa yang terkenal dari Imam Ahlus Sunnah di zamannya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang selalu mengulang-ulangi dalam permohonan doa beliau, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Secara asal Islam dan sunnah artinya sama. Karena Islam yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, itulah pengamalan
Islam yang benar. Tapi di sini yang beliau maksudkan adalah bahwa orang yang mengenal Islam berarti dia mendapatkan hidayah umum. Nanti ketika menjalankan agama Islam itu sendiri, baik dalam beribadah, apalagi dalam berakidah, dalam berdakwah, beramal ma'ruf nahi mungkar, kita harus mengenal jalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang di atas namakan Islam, padahal tidak sesuai dengan Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, mensyukuri nikmat hidayah ini perkara yang wajib untuk selalu diingat dan direnungkan oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama, memuliakan generasi pertama umat ini yang langsung menimba ilmu dan berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik. Ya, mereka mendapatkan jaminan masuk surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua Allah janjikan mereka masuk surga. Bagi umat yang datang setelah mereka, tentu yang ada kesempatannya hanyalah berusaha mengikuti jejak mereka. Kita kenal firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu nikmat besar, bahwa orang-orang yang datang di akhir zaman, seperti kita yang ingin berusaha insya Allah meniti jejak mereka dengan kebaikan, kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk termasuk dalam jaminan Allah yang disebutkan di ayat ini, kalau kita benar-benar setia mengikuti jalan mereka dalam ilmu dan amal, dalam semua perkara agama. Jadi mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dalam ayat ini syaratnya harus walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni secara keseluruhan. Jangan hanya memilih satu meninggalkan yang lain. Ya, mengikuti mereka dalam ilmu dan amal, semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang datang belakangan ini bahwa mereka akan mendapatkan keutamaan seperti generasi yang pertama insyaallah. Meskipun secara kedudukan tidak akan mungkin mencapai kedudukan mereka, tetapi secara keutamaan dalam artian hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan iman, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka selama kita mengikuti jalan mereka, maka insya Allah kita akan dapatkan keutamaan seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa. Ini keutamaan para sahabat. Ya, ini keutamaan yang tidak akan bisa dicapai oleh generasi yang datang setelah mereka.
karena mereka pernah menyertai Rasulullah SAW, pernah memperjuangkan Islam bersama beliau, pernah sholat di belakang beliau SAW. Jadi Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian Rasul ini membacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelum itu mereka di dalam kesesatan yang nyata. Ini untuk generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di ayat berikutnya Allah menyebutkan orang-orang yang datang setelah mereka, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang yang selain mereka yang belum pernah berjumpa dengan mereka. Ini ahlu sunnah yang datang di akhir zaman, setia mengikuti petunjuk mereka, tapi belum pernah berjumpa, hanya mendapatkan dari berita-berita yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, dalam riwayat-riwayat nukilan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang senantiasa penjelasan tentang Islam ini dibawa dari generasi ke generasi sampai di akhir zaman. Wa huwal azizul hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki karunia yang agung. Jadi ini orang yang terpilih, ya, untuk mendapatkan karunia dari Allah. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, mencintai dan meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, padahal mereka datangnya di masa yang tidak pernah berjumpa dengan masa mereka. Tapi Allah jamin di ayat selanjutnya bahwa mereka pun ikut mendapatkan karunia Allah. Mereka orang-orang yang dipilih dan mereka dijanjikan mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang agung. Nah, sehubungan dengan ayat ini, di dalam Sahih Imam Bukhari, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pernah menanyakan tentang ayat ini dan orang-orang lain yang pernah berjumpa dengan para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala puji, padahal mereka ini datangnya di akhir zaman? Pertama kali ditanya, Rasulullah SAW tidak menjawab sampai 3 kali, ya, karena wahyu belum turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika yang ketiga kalinya beliau ditanya, di situ ada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kita ketahui beliau adalah seorang sahabat yang bukan dari keturunan Arab asalnya. Ketika ditanya yang ketiga kali, maka Rasulullah SAW sambil meletakkan tangannya pada Salman radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana al-imanu 'inda Thuraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Seandainya iman yang benar itu letaknya di bintang yang sangat tinggi, letaknya di atas bintang yang sangat tinggi, seandainya
iman itu tinggi dan letaknya di atas bintang yang sangat tinggi, maka niscaya orang-orang dari kalangan mereka ini akan bisa menggapainya, akan bisa meraihnya. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Maksudnya, perkara iman yang merupakan sebab kemuliaan terbesar di dalam Islam, yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi generasi yang paling utama, itu akan bisa diraih oleh orang-orang yang datang nanti setelah mereka ini, meskipun iman itu kedudukannya sangat tinggi dan mungkin susah diraih oleh orang-orang lain. Berarti ini jaminan bahwa kebaikan Islam itu sampai di akhir zaman akan ada orang-orang yang berusaha untuk mengejarnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bisa meraihnya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan hadis ini, kemudian menyimpulkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah tadi, ayat ketiga tadi. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang selain mereka ini? Beliau mengatakan ya, bahwa Imam Mujahid dan kebanyakan dari para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan humul a'ajim wa kullu man saddaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ghairil Arab. Mereka adalah orang-orang asing selain Arab. Ini orang yang bukan keturunan Arab, bahasa aslinya juga bukan bahasa Arab. Ini orang-orang seperti kita, ya, bukan orang Arab. Dan semua orang yang membenarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW selain dari kalangan Arab. Kenapa disebutkan selain dari kalangan Arab? Karena kalau orang Arab kan mereka aslinya berbahasa Arab. Yakni ketika Al-Quran mereka baca, ya harusnya mereka langsung paham, kan begitu. Langsung mereka bisa ambil faedahnya. Wajar kalau mereka langsung beriman karena Al-Quran petunjuknya sempurna. Hadis Rasulullah SAW juga seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi karunia-Nya kepada golongan tertentu. Orang-orang yang datang belajar Islam dalam keadaan mereka mungkin hanya mendengarkan penyampaian, mendengarkan Al-Quran dibacakan dan disampaikan terjemahannya, Masya Allah, Allah bukakan hati mereka untuk beriman. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Demi Allah, kalau kita bandingkan diri kita, di rumah kita, dengan tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, ya, yang mengenal Islam, apalagi yang mengenal sunnah Rasulullah SAW, lebih banyak mana antara yang mengenalnya dan tidak mengenalnya? Kita pasti mengatakan yang tidak mengenalnya lebih banyak. Bukankah ini menjadikan seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar Islam, belajar sunnah Rasulullah SAW, mengenal petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Dia merasakan bahwa dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia yang agung. Ini nikmat hidayah yang harus kita syukuri, yang harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang lainnya, yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan lainnya, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, inni wadidtu anni ra'aitu ikhwani, sesungguhnya aku sangat menginginkan untuk melihat atau berjumpa dengan saudara-saudaraku, dengan ikhwan-ikhwanku. Ketika mendengar ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum
ajma'in berkata, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka?" Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, ikhwan-ikhwanmu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku. Tentu kedudukan yang paling tinggi karena mereka saudara juga sahabat. Pernah menyertai Nabi Muhammad SAW. Ini kedudukan yang tadi kita sudah katakan tidak akan bisa dicapai oleh generasi yang datang setelah mereka. Ya, wa ikhwani qaumun amanu bi walam yarawni. Sedangkan yang namanya saudara-saudaraku atau ikhwan-ikhwanku adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, belum pernah berjumpa denganku. Nah, inilah kabar gembira kepada ahlu sunnah di akhir zaman. Dengan sebab ini mereka seharusnya bersabar, meniti jalan sunnah. Dengan sebab ini mereka semangat untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi doa yang kita sebutkan diulang-ulang beberapa kali oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab yang menjadikan kita tidak pernah merubah metode kita dalam berdakwah, semangat kita dalam menjalankan agama dengan tetap menuntut ilmu, memahaminya, kemudian berusaha mengamalkannya, menyebarkannya dengan cara sebaik-baiknya di kalangan umat Islam. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan, ya, tetap yang paling utama adalah menuntut ilmu, menuntut ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ketahui inilah cara agar kita bisa benar-benar meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan kebaikan. Walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di sini kita ingin mengingatkan untuk kita mensyukuri nikmat hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba yang dipilihnya. Kita ingat, ya, orang-orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarga dekat beliau, bukan hanya orang Arab, orang-orang kafir Quraisy. Ini orang-orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk pasti mereka pahami secara bahasa. Tapi ketika mereka didakwai oleh Rasulullah SAW, sewaktu beliau berdakwah di Mekah, apakah mereka mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak. Padahal apa kurangnya? Secara kerabatan mereka dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, bahkan paman beliau Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Kabilah-kabilah yang hidup di sekitar beliau yang pasti menyaksikan langsung keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Apa kurangnya sebab untuk mereka mendapatkan hidayah? Satu saja hidayah. Ternyata mereka tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilih mereka. Bahkan tentang kisah yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang paman Rasulullah SAW Abu Thalib,
Kisah yang sangat menjadikan pelajaran yang berbekas bagi kita. Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, adalah paman yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakan beliau, membelanya, menghalanginya dari gangguan kaum musyrikin, bahkan mengakui kejujuran, sifat amanah dan kebaikan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi yang menghalangi iman, ya kecuali tentu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit keras, datanglah Abu Thalib, anaknya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna amakal kafir mat." Wahai Rasulullah, pamanmu yang kafir itu menjelang mati, menjelang kematiannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bersemangat untuk mendakwai umatnya, apalagi pamannya sendiri, datang bergegas ke rumah pamannya untuk mendakwainya masuk Islam. Mungkin di saat-saat terakhir dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ternyata kita tahu ada 2 orang kafir Quraisy yang merupakan teman dekat pamannya ini ikut ada di sampingnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Dan konsentrasi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya, ini maksudnya sebagian dari para ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah dan juga syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah, begitu. Karena itu syaratnya untuk masuk Islam. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat untuk saya jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Pamannya dipengaruhi oleh 2 teman dekatnya itu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu tidak suka dengan keyakinannya ayahmu Abdul Muttalib? Sampai pun ketika dia wafat atau dia mati, tetap tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan, yang kamu sukai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Ya, ini harusnya menjadikan kita merenung. Pamannya ini jelas punya jasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membelanya. Para sahabat juga membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau mereka mendapatkan hidayah. Dari pamannya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita, apa yang sudah kita lakukan untuk membela agama ini, untuk menyebarkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri kita atau keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Ini sesuatu yang kita perhatikan, ya, bahwa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang benar-benar murni karunia darinya.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Kadang-kadang ada orang yang kita lihat semangat beragama, ya, semangat untuk mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diketahuinya, yang secara perhitungan dia banyak berjasa terhadap Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilihnya. Bahkan dia termasuk yang menentang misalnya dakwah sunnah, naudzubillahi min dzalik. Atau tokoh yang justru menyerukan kepada pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW atau pemahaman para sahabat. Sementara ada sebagian orang yang dia kelihatannya tidak begitu semangat. Dulunya kita kenal dalam keislaman juga biasa-biasa saja. Bahkan ada yang pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk menerima hidayah, dan itu adalah dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung. Nah, ini menjadikan kita merasa diri kita banyak kekurangan, sehingga perlu kita meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sebagai bukti kita benar-benar mensyukuri nikmat hidayah ini. Apalagi dengan dua macam hidayah tadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para ulama ahlu sunnah, kita kenal dalam biografi mereka, adalah orang-orang yang sangat semangat belajar Islam, memahami dan mengamalkannya. Kita kenal dalam biografi mereka, mereka senantiasa menjadikan majelis ilmu adalah sebagai kegiatan mereka yang paling utama dalam semua keadaan. Makanya kita ketahui petunjuk mereka dalam menuntut ilmu, dalam mempraktekkan ilmu, dalam menasehati kebaikan bagi pemerintah, melarang untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, dan nasihat-nasihat kebaikan yang ini mereka selalu pertahankan dalam semua keadaan. Ini selalu yang harusnya kita ikuti dari petunjuk mereka yang sempurna. Kita ingat tadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang di akhir zaman ini akan dijamin atau mendapatkan keutamaan kalau mereka itu termasuk dalam walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang selalu mengikuti mereka dengan kebaikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan apa maknanya mengikuti mereka dengan kebaikan. Makna mengikuti jalan mereka dengan kebaikan adalah humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidati wa awsafihimul jamilah ad-da'una lahum fi sirri wal alaniyah, yaitu yang selalu mengikuti jejak-jejak mereka yang terpuji dan sifat-sifat mereka yang indah, yang selalu mendoakan kebaikan untuk mereka baik secara sendirian maupun secara terang-terangan. Maksudnya apa? Yaitu mengikuti mereka secara keseluruhan dalam ilmu dan praktek. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui keberadaan ahlu sunnah, pengikut sunnah Rasulullah SAW kan akan selalu ada sampai di akhir zaman. Hadis Rasulullah SAW yang menjamin keberadaan mereka, hadis yang tidak asing di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah.
akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang selalu memenangkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Selalu ada. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyimpang atau menyelisihi jalan mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat nanti. Ini akan selalu ada. Nah, ketika menafsirkan hadis ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat. Orang-orang ini tidak disebut sebagai orang-orang yang memberontak kepada pemerintah atau orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menggulingkan kekuasaan. Ya, bukan. Mereka seperti sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ahmad, sebelumnya Imam Abdullah ibn Mubarak, Imam Ali ibn Madini, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya semua mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka menurut kami adalah orang-orang yang setia mempelajari hadis Rasulullah SAW, belajar sunnah. Ya, ini yang disebut sebagai at-taifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena mereka mendapatkan pertolongan dari Allah karena mereka belajar sunnah, karena mereka memahami sunnah dan selalu mempraktekannya, menyebarkannya dalam semua keadaan. Mereka tidak pernah berubah. Ya, makanya jalan ini yang ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Karena mereka mengetahui untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan bukan cuma sekedar dengan semangat. Ya, antum mengetahui orang-orang Khawarij, kalau masalah semangat, mereka adalah orang-orang yang kelihatannya sangat semangat. Sampai mereka saking semangatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Sebagian dari para ulama menjelaskan semangat mereka tidak didukung dengan ilmu sunnah, akhirnya menyimpang. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan tentang orang-orang Khawarij, inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Sesungguhnya ada sebagian orang, satu kaum yang mereka itu semangat dalam beribadah, semangat ingin berdakwah, semangat ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, katanya ingin memperjuangkan Islam dengan semangat, tapi mereka melupakan ilmu. Belajarnya tidak dibimbing dengan ilmu, berdakwahnya tidak dibimbing dengan ilmu sunnah. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka justru memberontak memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW, keluar memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kata Imam Malik, walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Seandainya mereka menuntut ilmu sejak awal, maka niscaya ilmu itu akan mencegah mereka dari perbuatan buruk tersebut. Ini sebabnya para ulama mengetahui belajar ilmu sunnah inilah sebab yang akan menjadikan kita senantiasa terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikuti jalan yang lurus, untuk senantiasa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Atau masih ingat pernyataan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas juga, yang mensifati sunnah seperti apa? Seperti bahteranya Nabi Nuh. Ketika semua tenggelam, yang selamat cuma yang mengikuti bahtera Nabi Nuh. Inilah ibaratnya sunnah Rasulullah SAW. Ketika semua orang tenggelam dalam fitnah, syubhat dan syahwat, ya,
maka yang selamat adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Inna sunnata kasafinati Nuh, man raqibaha naja, wa man takhallafa anha ghuriqa. Sesungguhnya sunnah itu ibaratnya adalah seperti kapal atau bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang mau menumpang di atasnya, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa yang meninggalkannya, tidak mau menumpang di atasnya, maka dia akan ikut tenggelam. Ini keadaan orang-orang yang tidak belajar sunnah, hanya mengikuti semangatnya. Di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui penyimpangan dalam Islam itu bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang malas beribadah. Orang-orang yang malas beribadah ini adalah satu jenis godaan syaitan. Tapi bukan hanya ini godaan syaitan. Ada orang-orang yang punya kecenderungan semangat ingin berbuat. Apakah syaitan tidak bisa menggoda mereka? Syaitan memiliki semua godaan. Yang selamat hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menggodanya orang yang seperti ini? Digoda untuk berlebih-lebihan, melampaui batas yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan metode para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dengan cara ini syaitan bisa menjerumuskan banyak manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil pernyataan salah seorang ulama salaf terdahulu di dalam kitab Ar-Risalatut Tabukiyah. Ulama salaf ini mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah Allah ini. Pertama, imma ila tafritin wa taksir. Dia akan menggoda manusia untuk kurang dan malas melaksanakan perintah Allah. Jadi semua urusan agama, akidah, masalah ibadah, masalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang yang malas, cenderungnya anti. Digoda mereka untuk kurang dan malas melakukannya, sesat akhirnya. Ada golongan yang kedua, cenderung dia aktif, ingin berbuat. Orangnya energik, dia ingin melakukan sesuatu. Syaitan tidak kehabisan cara. Imma ila guluwin wa mujawazah. Syaitan menggodanya untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi ma dhafir. Dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya pada manusia dari dua cara tersebut. Ini yang menimpa kebanyakan orang-orang yang kena fitnah syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Dia ingin beragama, tapi tidak ingin mengikuti ilmu sunnah. Akhirnya dia mengamalkan agama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ketika itulah dia tersesat. Dan penyimpangan seperti ini, antum ketahui, dikatakan oleh para ulama lebih susah diatasi dibandingkan penyimpangan karena syahwat. Kalau syahwat, orang yang turutkan nafsu syahwatnya, rata-rata mereka masih mengakui salah dalam hal yang mereka lakukan. Lihat orang-orang yang malas beragama, orang-orang yang ada di pinggir jalan, kalau kita ajak ke masjid, biasanya mereka mengatakan, wah saya ini orangnya masih kotor. Ya, hanya orang-orang yang bersih saja yang ke masjid. Mereka tidak mengatasnamakan perbuatan mereka itu sebagai kebaikan. Dia merasa dirinya kotor. Ya, sampai mereka melakukan perbuatan buruk tersebut. Tapi golongan yang kedua, yang berlebih-lebihan dan melampaui batas ini, karena dia sudah melakukan sesuatu yang dianggap semangatnya tinggi,
maka mereka justru menganggap orang-orang yang tidak melakukan perbuatan mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak berbuat untuk Islam. Contoh, Ahlus Sunnah yang setia mempelajari kitab-kitab para ulama, menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya, dikatakan tidak berbuat apa-apa untuk Islam. Mereka-mereka yang mencela pemerintah, melakukan demonstrasi, ya, padahal sangat menyimpang jauh dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dikatakan yang memperjuangkan Islam. Padahal ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, para ulama salaf tidak pernah mencontohkannya. Antum ketahui di zamannya Imam Ahmad, ketika beliau dipenjara karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Di dalam salah satu kisah disebutkan, dinukil dalam kitab Syiar Alamin Nubala Imam Az-Zahabi, ketika itu ada seorang murid Imam Ahmad datang menjenguk beliau. Kemudian muridnya ini berusaha untuk menyampaikan kepada Imam Ahmad agar dia mengikuti sebagian ulama yang lain yang mereka itu ya sekedar mengiyakan saja, tapi keyakinan dalam hatinya jelas menentang. Dan ini diperbolehkan dalam Islam dalam kondisi darurat. Intinya, ketika mendengarkan ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata kepada muridnya ini, "Oh, coba kamu keluar, lihat di halaman istana, apa yang ada di situ." Ketika orang ini keluar, muridnya ini keluar, ternyata dia mendapati di halaman istana itu masyarakat memenuhinya. Kaum muslimin memenuhinya. Mereka semua memegang kertas dan pena, karena mereka terbiasa menuntut ilmu, mengikuti kajian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Akhirnya dia keluar dan bertanya kepada mereka ini, "Apa yang kalian lakukan?" Maka mereka mengatakan, "Nantadhiru ma sayaqulu Abu Abdullah fanaktubuhu." Kami sedang menunggu apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad, kemudian kami akan menulisnya. Intinya, ya, ketika itu keadaan kaum muslimin yang mendukung Imam Ahmad sangat banyak, sampai halaman istana penuh. Ya, ini kalau seandainya pemikiran beliau adalah pemikiran sebagaimana keadaan sebagian dai saat ini, memberontak atau melakukan demo, maka dengan mudah dia akan menggerakkan masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Tapi ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka mengetahui ini menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dan menyimpang dari metode para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, mensyukuri nikmat hidayah artinya kita selalu berusaha untuk menetapi jalan hidayah, menetapi jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan selalu mempelajari sunnah Rasulullah SAW, berusaha memahami dan mengamalkannya dan tidak menggantikannya dengan apapun. Inilah sebab yang akan memudahkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai at-taifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ini yang antum ketahui ditafsirkan oleh para ulama ketika menjelaskan makna hadis perpecahan umat dan al-firqatun najiyah, golongan yang akan selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah hum man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah nasihat untuk senantiasa mensyukuri nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu selama kita selalu mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga hidayah kebaikan ini pada diri kita. Semoga
kajian yang Anda sampaikan di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk memotivasi kita agar senantiasa semangat mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak lupa kita semangat untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan maka Anda persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, silakan kalau ada pertanyaan. Kita punya orang tua Ustaz ya, kita ajak dialog, tapi seringkali kembali Ustaz. Jadi kita ajak ke awalnya orang belajar dia sudah kembali Ustaz. Tapi kan belakang Ustaz sudah baik, tapi sampai saat ini pun masih susah kan. Kita kedepannya itu gimana Ustaz? Karena usianya sudah itu juga Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Ya, tentu saja mendakwai orang tua kita ketahui adalah kebaikan yang paling besar, bahkan bakti yang terbaik seorang anak. Ya, kepada orang tuanya adalah berusaha untuk mengajak dia agar mengenal Islam yang benar, kembali kepada petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat dalam memahami dan menjalankan Islam. Ketika kita menghadapi kendala seperti ini, ya, kita punya keyakinan bahwa setiap manusia itu punya fitrah untuk cenderung kepada Islam, cenderung kepada tauhid. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Juga dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa, thumma innahu atathhumus syayatin fajtalathum an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari petunjuk atau dari fitrah mereka tersebut. Jadi dengan fitrah ini kita mengetahui asalnya setiap jiwa manusia itu akan menerima yang namanya tauhid. Apalagi waktu kita menjelaskan tentang kesempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifat Allah. Ini justru yang paling penting. Ya. Ketika kita ingin mengajak orang tua kita misalnya agar dia berpegang teguh dengan Islam, tentu yang paling penting kita utamakan tauhid. Terangkan kepada dia dengan bahasa yang sederhana tentang Allah, bahwa Allah itu dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dialah yang maha kaya, bersamaan itu dia maha pengasih, maha penyayang, selalu melimpahkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Maka sampaikan kepada orang tua kita, kalau kita minta, maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, sandarkan hati kita selalu kepada Allah. Ini akan menjadikan dia ada pengharapan yang tinggi kepada Allah. Sekaligus kita sebutkan sifat-sifat Allah agar dia takut kepada Allah. Nah, kalau terkumpul pada diri seorang hamba dua hal ini, ketika kemudian dia wafat dalam keadaan membawa dua perasaan ini, maka Allah akan berikan semua kebaikan pada dirinya. Jadi yang disinggung dalam mendakwai orang-orang yang seperti ini adalah dibangkitkan tauhidnya, agar dia menjadikan pengharapannya dan rasa takutnya semata-mata tertuju kepada Allah. Kecintaannya, ketakutannya dan pengharapannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang bisa kita ajak dia di dalam kondisi ketika dia sudah mulai berkurang kemampuan untuk
bisa memahami dan berpikirnya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika dia menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit keras. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, "Kaifa tajiduka?" Ini hadis dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bagaimana kamu mendapati dirimu? Bagaimana keadaanmu saat ini? Maka sahabat ini radhiyallahu taala anhu menjawab, "Inni la arjullaha wa akhafu dunubi." Wahai Rasulullah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatir takut akan dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah terkumpul dua perasaan ini, takut dan berharap kepada Allah, pada diri seorang hamba dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah akan berikan semua yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari semua yang ditakutkannya. Oleh karena itu metode para nabi dalam berdakwah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pertama mereka serukan kepada umatnya untuk mengenal kebesaran dan keagungan Allah, supaya hati mereka selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita dakwai perkara-perkara yang lain, karena orang yang hatinya telah merindukan kedekatan dengan Allah, mencintai dan mengagungkan Allah, pasti dia ingin dekat dengan Allah. Ajarkan kepada dia setelah itu cara beribadah yang benar, yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan. Nah, barakallahu fiik. Apa maksud dari perkataan salah seorang pakar ilmu, yaitu ta'amul kibar summus sigar? Makanan orang yang besar itu adalah racun bagi orang yang kecil. Ya, saya belum pernah mendapatkan penjelasan tentang masalah ini. Lagi pula ini bukan hadis Rasulullah SAW. Cuman kelihatannya dimaksud di sini adalah mungkin dalam, misalnya bisa berlaku dalam masalah menuntut ilmu, ketika membahas perkara-perkara yang rinci bagi orang-orang yang baru belajar, yang belum paham kaidah, itu bisa menjadi fitnah baginya. Ya, lebih bagus kita menggunakan hadis Rasulullah SAW atau misalnya pernyataan dari para sahabat yang mengatakan, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh." Sampaikanlah kepada manusia pembicaraan yang sesuai dengan pengetahuan mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, ini karena kita menyampaikan sesuatu yang tinggi dengan bahasa yang tidak difahami orang. Kadang-kadang orang salah paham, akhirnya justru menjadi sebab dia salah dalam meyakini tentang Islam. Ini maksudnya kita menyampaikan ilmu agama itu sesuai dengan kondisi manusia ketika mereka baru-baru mengenal agama. Maka kita sampaikan perkara-perkara yang sesuai dengan kemampuan mereka dalam memahaminya. Oleh karena itu, ya, semua manusia sepakat kalau kita jelaskan kepada mereka tauhid, tentang keindahan nama-nama Allah, kemahatinggian sifat-sifatnya, semua akan mudah menerima, karena ini yang paling sesuai dengan fitrah asal penciptaan manusia. Nah, barakallahu fikum. Yang lain silakan kalau masih ada. Kalau orang tua mau diajak kajian sunnah mau, tapi nanti pulang-pulang kadang-kadang itu masih mendengarkan kajian bid'ah terus nggak mau meninggalkan bid'ahnya, itu apa tetap harus diajak terus gitu? Iya, barakallahu fikum. Orang tua yang kita ajak mengikuti kajian sunnah mau dia hadir. Tapi ketika pulang, dia masih mengikuti kajian-kajian yang lain. Ya, jawabannya tetap kita berusaha mengajaknya dan kita dakwai dengan cara yang pelan-pelan dan lemah lembut. Karena biasanya orang tua punya gengsi tersendiri, dia tidak ingin seolah-olah anaknya mengajar dia. Maka kalau seandainya kita bisa menjelaskan kepadanya dengan cara yang baik tentang akidah yang benar, setelah dia yakin kemudian ternyata apa yang didengarkannya itu kemudian banyak menyampaikan hal-hal yang salah, maka ini
termasuk sebab untuk dia bisa meninggalkannya. Jelas kita selalu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hatinya supaya bisa menerima dakwah sunnah secara utuh, ya. Tetapi kalau masih berbuat seperti ini, paling tidak kita carikan di antara hal-hal yang bisa dia dengarkan, perkara-perkara yang paling sedikit mudaratnya. Karena kita tahu di antara orang-orang yang menyampaikan dakwah yang tidak sesuai dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang paling mending di antara mereka, misalnya dalam urusan akidah tidak parah penyimpangannya, atau masih ada hal-hal yang kira-kira lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan yang lainnya, yang ini untuk misalnya membuat orang tua kita ada kemauan untuk bisa mendengarkan hal-hal tersebut, ya masih mendingan dibandingkan dengan mendengarkan ceramah-ceramah lain yang parah keadaannya. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah, tolong. Imam Ahmad itu tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, itu apa bukan pembangkangan terhadap pemerintah? Iya, barakallahu fikum. Kita tidak boleh mengikuti makhluk apapun dalam maksiat kepada Allah. Termasuk ketaatan kepada pemerintah kan disyaratkan dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam maksiat kepada Allah, karena ketaatan itu cuma dalam perkara yang baik. Cuma yang berhubungan dengan pemerintah, kalaupun mereka melakukan hal yang salah, kita berusaha menasehati dan mengingkari, tapi tidak memberontak. Tidak lantas mencabut ketaatan, yakni memberontak kepada mereka. Imam Ahmad tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, karena di saat itu salah, jelas, dan menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau tetap memberikan nasihat yang baik, ya. Dan kemudian juga beliau mengetahui bahwa ketika itu pemerintah, khalifah yang ada saat itu dipengaruhi seorang tokoh Mu'tazilah, Ibnu Abi Du'ad, yang senantiasa yang dijadikan sebagai penasehatnya, kemudian mempengaruhinya sehingga mengucapkan akidah yang kufur tersebut, bahkan mengharuskan para ulama untuk mengikutinya. Itu yang terjadi di zaman tersebut. Makanya setelah selesai peristiwa ini, Imam Ahmad tetap mengucapkan ucapannya yang terkenal, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Seandainya aku punya doa yang mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya hanya peruntukan untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Inilah sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka senantiasa menegakkan manhaj, ya, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah dan tidak menjelek-jelekan, apalagi menyuruh untuk memberontak kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, orang tua mengukur ekonomi menjadi kesuksesan seseorang. Sampai ketika anak tidak sukses karena ikut sunnah salaf menjadi ukuran, karena tidak patuh kepada orang tua sehingga tidak sukses. Bagaimana sikap kita? Kalau seandainya betul mereka ini jadikan sebagai ukuran kesuksesan, contohkan orang-orang lain yang mengikuti sunnah, kemudian Allah berikan kelapangan pada rezekinya. Ya, biasanya orang tua juga tetap tidak akan terima. Karena memang asalnya sebagian orang itu tujuannya dia menolak. Sekarang sebutkan contoh yang ada di sekitar antum atau orang-orang yang antum kenal, yang dia punya kelebihan dalam materi, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk tetap semangat mengaji, semangat menyumbang untuk kebaikan dalam rangka membangun masjid atau membangun tempat-tempat diadakan kajian-kajian sunnah. Ini sebagai contoh, kalau seandainya dia butuhkan contoh tersebut. Meskipun jelas antum akan terangkan kepada dia tentang bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rumahnya saja bisa dijangkau dengan tangan, seperti pernyataan dari Imam Hasan Al Basri, ya. Kemudian beliau sering di rumahnya tidak makan kenyang sampai 3 hari berturut-turut, mungkin sehari 2 hari dia makan, ketiga harinya tidak dapatkan makanan lagi. Ini adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan para sahabat, mayoritas orang miskin. Hal yatba'uhu du'afa'uhum am aghniya'uhum? Apakah yang mengikuti Nabi ini kebanyakan orang-orang yang lemah ekonominya atau orang-orang yang kaya? Bal du'afa'uhum, justru kebanyakan adalah orang-orang yang lemah.
Karena memang mereka lah yang selalu menjadi pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi sampaikan dalil-dalil yang seperti ini. Kalau ingin butuhkan contoh, sebutkan contoh dari orang-orang yang sukses tapi kemudian tetap semangat mengikuti kajian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya dibutuhkan untuk mencontohkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ya, bagaimana menasihati seorang istri yang membenci syariat poligami agar tidak salah dalam pemahamannya, karena syariat dari Allah tidak mungkin membolimi hambanya. Iya, dinasihati saja. Kalau membenci syariat Allah itu berbahaya, bisa menggugurkan Islam masalahnya. Orang yang mengamalkan semua ajaran Islam tapi ada satu yang dibenci, ini bisa membatalkan keislamannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maka Allah menjadikan gugur dan binasa amal-amal perbuatan mereka. Oleh karena itulah ini bahaya orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang misalnya belum bisa menerimanya atau masih berat menerimanya, maka dia berdoa kepada Allah agar Allah lapangkan hatinya. Karena ketika dia menerima syariat ini belum tentu dia harus melakukannya, karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan sendiri orang yang melakukannya. Tapi ketika dia benci orang lain yang melakukannya, dia pandang dengan pandangan miring atau pandangan negatif, maka jelas ini sangat dikhawatirkan. Orang yang seperti ini kita katakan Anda tidak sayang kepada iman yang selama ini sudah kita perjuangkan, kita belajar, kita kenal tauhid, kemudian gugur hanya karena satu perkara, yang mana perkara ini ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan menimpa kita, tidak ada juga yang bisa mencegah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara juga ada orang yang membenci padahal itu belum tentu terjadi pada dirinya. Ala kulli hal, orang-orang yang seperti ini tidak menjaga kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya, tidak pandai mensyukuri nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mau tanya sekali lagi, apa itu? Kalau orang tuanya meninggal dalam keadaan itu buat bid'ah tapi belum pernah tahu gitu kan, apakah bisa diangkat pena atau memaafkan, minta maaf anaknya itu? iya. Untuk memastikannya tentu dia tidak mengetahui, karena Allah yang maha mengetahui tentang udzur, ya. Cuman yang kita yakini, kalau betul-betul belum sampai kepadanya secara umum, kan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Ya, ketika sampai ilmu dan jelas di hadapannya, maka baru itu yang mendapatkan hukuman kalau dia meninggalkan sesuatu. Tapi bagi orang yang tidak mengetahuinya, cuma tentu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apakah orang ini tidak mengetahui karena lalai, karena malas belajar, atau memang benar-benar dia terhalangi sehingga tidak sampai ilmu kepadanya. Itu kan tentu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui udzur dari masing-masing manusia dalam hal ini. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah cukup. Apakah doa yang diajarkan Rasulullah untuk meminta hidayah dan tepat istiqomah di jalan kebenaran? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta hidayah dan tetap istiqomah di atas kebenaran, itu banyak sekali. Bahkan ini termasuk doa yang kita selalu baca setiap hari di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan maknanya, permintaan hidayah di sini adalah thalabul hidayah wa thalabut tsabat 'alaiha. Meminta hidayah dan meminta keteguhan di atas hidayah. Jadi kalau kita meminta hidayah kepada Allah, misalnya kita baca Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, penjagaan diri dan kecukupan. Kita minta hidayah di sini bukan hanya berarti hidayah itu belum kita punyai. Tidak. Tapi juga maknanya adalah kita punya, tapi kita minta Allah menetapkannya pada diri kita, yaitu minta istiqomah. Oleh karena itu,
kita harus memahami bahwasanya permohonan hidayah itu bukan hanya berarti orang tersebut tidak memilikinya sehingga dia perlu meminta. Tidak, sampai pun orang yang memilikinya dia tetap butuh meminta hidayah karena dia butuh untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat hidayah itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya sampai ketika hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah cukup sampai di sini. Menurut jadwal itu sampai jam 5 kurang seperempat, ya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.